Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang itu saya sudah berada di stasiun Malang, tepatnya Malang Kota Baru ya. Dan pada perjalanan ini saya mau naik kereta api Brawijaya dari stasiun Malang dengan tujuan stasiun Gambir. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Brawijaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Menjadi kereta terbaik untuk perjalanan dari Malang menuju Jakarta. Sekarang saya mau naik kereta api Brawijaya. Udah pada tahu belum? Kalau THR dari tiket.com makin pol-polan. Buat beli tiket kereta biar mudik lebih hemat. Mau tahu caranya? Caranya gampang. Ambil gadget kalian dan buka aplikasi tiket.com, pesen tiket kereta yang mau kalian naiki dan jangan lupa masukin kode promo TRAINPOL supaya dapat potongan harga tiket kereta kemanapun dan kapanpun hingga 25%. Kode promo ini hanya berlaku di jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam untuk pemesanan dari tanggal 21 April sampai 1 Mei. Pada mau dapat potongan tiket untuk mudik lebaran kan? Makanya, install aplikasi tiket.com di smartphone kalian sekarang juga ya. Informasi lengkapnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Sekarang ini kereta api Brawijaya sudah tersedia di jalur 2. Nah, untuk syarat naik kereta api di masa sekarang ini, bagi penumpang yang sudah melakukan vaksin booster ketiga, itu tidak perlu melakukan tes, namun yang baru melakukan vaksin 1 harus menyertakan surat keterangan PCR ya, yang hasilnya negatif dengan kurun waktu 3 kali 24 jam. Dan untuk yang vaksin kedua harus menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Serta untuk orang-orang yang memang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, itu harus melakukan PCR dan hasilnya negatif dengan masa berlaku 3 kali 24 jam, ditambah lagi harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Nah teman-teman, sebelumnya itu saya sudah pernah ya naik kereta api Brawijaya di hari pertama dinasnya. Pada saat itu keberangkatan dari Gambir menuju Malang. Dan pada saat itu saya naik kereta api Brawijaya gratis. Namun untuk perjalanan kali ini dari Malang sampai dengan ke Gambir, saya mendapatkan harga tiket di harga Rp570.000. Wow, setengah juta lebih ya untuk perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta Gambir. Untuk harga tiket, tiap penumpang itu bisa berbeda-beda ya, tergantung kapan penumpang tersebut beli tiketnya dan tergantung kapan hari keberangkatannya. Biasanya untuk hari-hari weekend, harga tiket kereta itu lebih melambung harganya menuju tarif batas atas ya, lebih mahal lah untuk di hari weekend, dan biasanya untuk hari weekday itu cenderung lebih murah, walaupun perbedaannya ya tipis-tipis saja. Ternyata pemandangan di Skybridge Stasiun Malang ini keren juga ya. Kita bisa lihat pemandangan stasiun yang dimana hampir di seluruh jalurnya itu terisi oleh kereta api. Keren sih. Wow, cuman ini nggak tertutup ya. Kalau misalkan hujan lumayan deras, ini bisa gawat juga. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Brawijaya yang akan saya naiki menuju Gambir. Dan untuk rangkaian kereta api Brawijaya ini menggunakan K1 model lama. K1 model lama, tapi kita lihat ya, lebih baik dari Gajayana kah? Kalau kemarin sih terakhir kali naik Brawijaya menurut saya lebih direkomendasikan daripada naik kereta api Gajayana yang harganya lebih mahal, tapi dapat rangkaian terbaru. Namun ada beberapa alasan yang membuat saya lebih prefer untuk naik kereta api Brawijaya dibandingkan kereta api Gajayana. Nah teman-teman, yang ada di jalur 2 adalah kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung. Sebenarnya saya itu mau ke Bandung juga ya, namun dikarenakan saya mau ke Jakarta aja dulu, jadi saya pilih naik kereta api Brawijaya. Dan ya, nanti naik Malabarnya kapan-kapan aja ya. Untuk kereta api Malabar ini adalah kereta yang melayani 3 kelas sekaligus. Ada kereta kelas bisnis,
yang ada di paling depan, lalu ada kereta kelas ekonomi. Kelas ekonominya seperti ini tuh, ala-ala premium gitu, dan ada kelas eksekutifnya yang berada di jajaran paling belakang. Dan untuk kereta api Brawijaya sendiri, ini rangkaiannya full kereta eksekutif ya, dari depan sampai ke belakang itu semuanya kereta kelas eksekutif. Sekarang ini saya sudah berada di depan kereta eksekutif 8. Alhamdulillahnya kereta eksekutif 8 ini menggunakan kaca-kaca lebar ya, seperti kereta-kereta yang memang saya suka. Namun sayangnya sendiri untuk kereta api Brawijaya adalah kereta yang didominasi oleh perjalanan malam hari. Berangkat dari stasiun Malang ini sekitar jam 4 sore 16.00 dan diperkirakan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 05.07. Ya tapi nggak apa-apalah, bisa menikmati indahnya Kota Malang selama kurang lebih 1,5 jam sebelum menginjak waktu maghrib. K1 09518 sebagai kereta eksekutif 8 dari kereta api Brawijaya. K1 ini adalah kode sarana untuk kereta eksekutif. 0 itu menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak. 95 itu adalah tahun pertama dinasnya adalah tahun 1995. 18 itu adalah penomoran sarananya. Jak itu adalah Dipo Jakarta Kota sebagai kepengurusan dari kereta ini ya. Oke teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Brawijaya yang akan membawa saya menuju Gambir, dan sesuai dengan harapan, sesuai dengan incaran, mendapatkan kereta eksekutif dengan kaca-kaca lebar seperti ini. Lalu yang bikin saya beruntung juga, saya pilih di kursi nomor 11 dan ini dapat kaca full ya. Jadi untuk kereta dengan tipe-tipe kaca lebar seperti ini, dalam satu bongkahan kaca itu bisa memuat sampai 2 kursi. Dan saya ada di kursi jajaran belakang, jadi view ke depan itu luas banget. Ini sih yang paling saya suka dari K1 dengan tipe kaca lebar seperti ini. Sebenarnya kereta eksekutif dengan kaca-kaca lebar seperti ini sangat enak dinikmati ketika perjalanan pada waktu siang hari. Namun apa daya, perjalanan kereta api Brawijaya malam ya mau dikasih kaca selebar ini, mau kaca kecil-kecil model kayak kereta di samping tuh, jatuhnya sama aja. Lalu untuk alasan saya prefer memilih kereta api Brawijaya dibandingkan dengan kereta api Gajayana, yang pertama tentu ada di harganya. Harga kereta api Gajayana kemarin itu saya lihat ada di harga 650 ribuan, sedangkan di kereta api Brawijaya saya mendapatkan tiket dengan harga 570 ribu. Selisihnya sekitaran 80 ribuan. Ya memang nggak sampai 100 ribu, tapi lumayan kan, 80 ribu bisa dipakai untuk jajan di restorasi. Lalu yang kedua juga, kereta api Gajayana itu memang menggunakan kereta rangkaian terbaru, K116 dan juga K117. Namun untuk saya pribadi, saya kurang begitu suka dengan K116 dan K117, dikarenakan memang yang pertama, dari segi guncangan di K116 itu menurut saya agak kasar. Lalu yang paling parah sih yang kedua itu keretanya berisik ya, karena terakhir kali itu saya pernah naik kereta api Gajayana dari Jakarta menuju Cirebon, dipacu sampai dengan kecepatan 115 km per jam. Itu benar-benar parah banget dari segi guncangan dan juga berisik banget di dalam kereta. Jadi itulah kenapa saya lebih prefer ke kereta api Brawijaya. Selain harganya yang lebih murah, rangkaiannya juga walaupun menggunakan rangkaian lama, tapi di kereta Brawijaya ini dari segi guncangan dan kekedapan suara menurut saya lebih oke jika dibandingkan dengan kereta api Gajayana. Ya, waktu tempuhnya juga beda-beda tipis, cuman beda 30 menitan doang, jadi is oke lah. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang memang mau naik kereta api Brawijaya dari Malang,
selain di stasiun Malang Kota Baru, bisa juga naik di stasiun Malang Kota Lama ya. Untuk kereta-kereta jarak jauh itu wajib berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Beda aja jangan. Selamat sore dan selamat datang kereta api Brawijaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Wajib mengenakan masker serta duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket yang Anda miliki. Apabila teman-teman naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah, pasti akan dibagikan satu paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis ya. Lumayan di era pandemi kayak gini untuk tambah-tambah stok masker ya. Nah teman-teman, nampaknya di sini itu ada kaca pecah ya akibat orang-orang usil di luar sana yang melemparkan suatu benda, entah itu batu, ke arah kereta api. Sampai kacanya ini hampir pecah banget sih ini. Bagi para pelanggan kereta api Brawijaya yang ingin mengakhiri perjalanannya di stasiun Blitar, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Pada pukul 17:29, perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Blitar. Dan yang ada di jalur 2, ini adalah kereta api Penataran atau Doha Penataran ya. Saya kurang tahu, kayaknya sih kereta api Penataran doang ya. Lokomotifnya CC 2039510 yang sekarang milik Depo Induk Sidotopo, dan dulu itu ini adalah lokomotif kepemilikan Depo Induk Bandung ya. Wah, lama nih nggak ketemu ini lokomotif. Pada pukul 17:32 tepat diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar.
Kemudian pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini telah memasuki waktu sholat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Oke teman-teman, sekarang ini kereta api Brawijaya sudah meninggalkan stasiun Blitar. Dan selepas dari stasiun Blitar itu, waktu azan maghrib sudah tiba, yang dimana ini adalah waktunya berbuka puasa. Tapi selain buka puasa juga, selepas dari Blitar ini, kondisi di luar udah mulai gelap. Ya, namanya perjalanan malam, gelap, agak susah ya mau apa gitu yang direkam karena benar-benar di luar itu gelap banget. Tapi nggak apa-apa lah, semoga nanti di depan ada momen-momen tertentu yang memang bisa direkam ya. Pada pukul 18:22, lambat 1 menit dari jadwal, kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Kediri. Di sini itu berhentinya sebentar banget, cuman jadwalnya 2 menit, baru juga berhenti dan sekarang udah pengumuman bakal mau berangkat lagi. Oke teman-teman, untuk rute kereta api Brawijaya sendiri setelah diberangkatkan dari stasiun Malang melalui stasiun Blitar, Kediri, dan bergabung di jalur lintas selatan itu di stasiun Kertosono. Dari stasiun Kertosono sampai dengan Solo Jebres akan melewati jalur lintas selatan, lalu akan menyeberangi jalur lintas tengah. Dari stasiun Solo Jebres itu bakal lewat jalur lintas tengah, yaitu melewati stasiun Gundi, Kedung Jati, dan bergabung dengan jalur lintas utara di Semarang. Lalu dari Semarang Tawang sampai dengan ke Jakarta itu full jalur utara ya. Stasiun Kertosono, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Pada pukul 18:50, perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Kertosono. Dan di stasiun Kertosono ini kereta api Brawijaya sudah memasuki jalur lintas selatan dan akan berjalan di jalur lintas selatan sampai dengan nanti di stasiun Solo Jebres teman-teman. Oke teman-teman, pada pukul 19:50, perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Dan saya nggak tahu ya di Madiun ini telatnya berapa lama, saya kurang hafal sama jadwalnya. Nah di Madiun ini mungkin nggak akan lama karena seharusnya jadwalnya itu 5 menit. Tapi ini telat, nggak tahu deh nanti berangkatnya jam berapa ya. Pada pukul 19:53 diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki telah diberangkatkan dari stasiun Madiun. Dan bisa dibilang ya, untuk Madiun sendiri adalah asal mula dari kereta ini, kereta yang sekarang saya naiki, yaitu K195 berapa ya tadi? Lupa. Jadi untuk kereta-kereta api di Indonesia itu rata-rata diproduksi oleh Indonesia sendiri. Jadi bisa dibilang asal mulanya kereta ini itu dari Madiun, dari PT Inka. Oh ya teman-teman, hampir lupa juga, apabila kita naik kereta api eksekutif pada perjalanan malam hari, sekarang itu fasilitas selimut sudah kembali lagi ya. Dan tadi fasilitas selimut ini dibagikan setelah kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Blitar kalau nggak salah. Nggak sih, nggak di Blitar. Tulung Agung apa di Kediri baru dibagikan ya. Karena kan tadi di Blitar itu berkenaan dengan waktu berbuka puasa, jadi dibagikannya itu sedikit lambat seperti itu. Dan ya, ini dia selimutnya. Selimutnya lumayan tebal dan ada logo KAI yang baru tuh. Ini mantep sih, selimutnya tebal. Jadi kalau misalkan di kereta itu dingin banget, ya ada selimut jadi aman.
bisa menemani tidur supaya nggak sampai kedinginan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:59 dan perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Jebres. Nah, jadi untuk kereta api Brawijaya itu berhentinya di Solo Jebres ya, bukan di Solo Balapan ataupun di stasiun Purwosari. Karena setelah dari stasiun Solo Jebres ini, kereta api Brawijaya harus mengambil jalur percabangan ke arah kanan menuju arah ke Gundih sampai dengan nanti ke Semarang. Seperti itu ya untuk rute kereta api Brawijaya ini. Pada pukul 21:04 diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres. Ini berpapasan dengan kereta apa ya? Kayaknya sih dengan kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Dari Jogja tujuan Banyuwangi ya. Dan sekarang ini kereta api Brawijaya persiapan masuk ke percabangan menuju arah Gundih. Nah, teman-teman, jadi untuk percabangan di Solo ini sebenarnya bentuknya itu berbentuk segitiga ya. Ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke arah kanan langsung ke arah Gundih, tapi ada juga percabangan dari arah Solo Balapan ya. Kalau dari arah Solo Balapan menuju arah Gundih itu akan berbelok ke sebelah kiri. Dan untuk bentuk percabangannya sendiri unik dikarenakan bentuknya itu segitiga ya. Jadi bisa dibilang selain percabangan ini juga digunakan sebagai segitiga pembalik seperti itu ya. Untuk memutar balik lokomotif ataupun rangkaian bisa di segitiga percabangan Solo Balapan, Solo Jebres menuju arah ke Gundih ini. Apabila teman-teman juga naik kereta api kelas eksekutif pada perjalanan malam hari atau kereta-kereta terbaru ya khususnya, mau kelas premium atau kereta apapun itu, biasanya pada setelah jam 10 malam akan disetel ke mode malam. Jadi untuk lampu utama kereta itu dimatikan dan hanya menyala lampu-lampu pinggiran. Untuk kereta tipe lama itu mode malamnya bisa dibilang masih agak terang ya. Ya walaupun masih agak terang, tapi setidaknya ketika tidur nggak begitu silau lah. Sekarang ini kereta api Brawijaya yang saya naiki akan melintas di stasiun Kedung Jati. Dan jadwalnya itu sesama kereta api Brawijaya akan bertemu di stasiun Kedung Jati. Nah itu kelihatan nggak sih ya, gelap banget soalnya. Itu adalah kereta api Brawijaya dari Jakarta tujuan ke Malang, dan yang lintas langsung ini adalah kereta yang saya naiki ya, kereta Brawijaya dari arah Malang menuju arah Jakarta yang lintas langsungnya. Kami ingin seluruh pelanggan agar tidak membuka pintu kereta terlebih dahulu. Tunggu kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Semarang Tawang. Terima kasih, sampai jumpa pada perjalanan dan berikutnya. Pada pukul 23:02 perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Yang artinya, pada awalnya kereta api Brawijaya ini berjalan di jalur lintas selatan, lalu masuk ke jalur lintas tengah, sekarang sudah tiba di jalur lintas utara. Nah, dari stasiun Semarang Tawang sampai dengan ke stasiun Cikampek akan berjalan terus di jalur lintas utara, dan nanti dari Cikampek masuk ke jalur lintas Cikampek Jakarta ya. Untuk kondisi di stasiun Semarang Tawang ini yang turun sih sebenarnya lumayan banyak, yang naik juga lumayan banyak. Tapi untuk kereta eksekutif 8 nampaknya tidak terlalu ramai penumpang ya. Ya udah jam 11 malam, udah lumayan ngantuk juga sih. Namanya perjalanan malam, gak ada yang bisa direkam. Terus
godaannya itu melawan ngantuk, ya seperti ini sih. Nah teman-teman, di Semarang juga berhentinya lumayan lama ya. Jadi untuk toilet dari kereta Brawijaya ini diisi. Melintas langsung di stasiun Semarang Poncol. Biasanya teman-teman untuk stasiun Semarang Poncol ini melayani pemberhentian bagi kereta-kereta kelas ekonomi ya. Dan yang eksekutif atau kereta elitnya itu berhenti di Tawang. Nah teman-teman, apabila kalian naik kereta api dari Semarang mengarah ke arah Gambir, sebenarnya ya untuk perjalanan siang teman-teman itu bisa menikmati keindahan pantai utara Jawa, tepatnya di petak stasiun Pelabuhan sampai dengan stasiun Batang. Namun sayang banget ya, kereta api Brawijaya ini udah cocok banget pakai rangkaian kereta api dengan kaca-kaca lebar, namun perjalanannya malam. Sehingga untuk keindahan pantai utara Jawa di kereta api Brawijaya ini tidak bisa dinikmati. Semoga nanti ada rezeki supaya bisa jalan-jalan lagi, terutama naik kereta api yang lewat sini di siang hari, supaya teman-teman bisa lihat juga pemandangan indah di pantai utara Jawa. Sebenarnya ada beberapa video saya naik kereta api yang melintasi jalur lintas ini. Teman-teman bisa cek aja di video naik kereta api Argo Bromo Anggrek atau naik kereta api Dharma Wangsa. Nah teman-teman, untuk kereta Brawijaya Eksekutif 8 itu di K1 09518 dengan kapasitas tempat duduk 50 penumpang. Untuk desain interiornya kurang lebih seperti ini ya. Di atas sana tersedia rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Lalu yang ada di tiap-tiap kursi, di depan sini itu ada sebuah kantong untuk menyimpan barang, minuman atau apapun itu. Dan tersedia juga footrest atau pijakan kaki ya, yang ketinggiannya bisa kita atur. Lalu untuk tipe kursinya, by the way, ini itu sudah menggunakan kursi ala-ala kereta stainless steel ya, kereta terbaru milik PT KAI. Di sebelah sini ada tombol reclining untuk merebahkan kursinya ke mode rebahan, dan di sebelah sini juga tersembunyi sebuah meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop ya. Beban maksimal yang bisa ditampung oleh meja ini adalah 3 kg. Lalu di tiap ujung kursi juga terdapat sebuah gantungan yang bisa digunakan untuk menggantung pakaian atau barang-barang yang lainnya. Terdapat juga sebuah televisi di tiap ujung sisi kereta ya. Di belakang satu dan di depan satu, cuman di depan itu nggak nyala. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Brawijaya kelas eksekutif. Di depan sini ada kaca yang ukurannya lumayan besar. Lalu di bawah sini terdapat mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Terdapat tabung sabun, tisu, di bawah sini ada tong sampah, ada pewangi ruangan, ada gantungan untuk pakaian. Di sebelah sini ada water gun untuk cebokan, dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Dan untuk membilasnya ada di sebelah sini ya, tinggal ditekan aja. Oke teman-teman, jadi selepas dari stasiun barusan itu, saya sudah berada di kereta makan dan mau makan malam. Jadi untuk menu makan malam saya sekarang itu adalah nasi goreng Parahyangan seharga Rp35.000 dan ada teh buah juga seharga Rp10.000 ya. Untuk kereta makan sendiri sekarang nggak begitu ramai karena kebanyakan orang udah mulai tidur ya. Ya, kita coba aja. Ini salah satu menu yang sudah lama tidak saya pesan di kereta, nasi goreng Parahyangan. Lalu dalam satu paket nasi goreng Parahyangan ini ada satu porsi nasi, ada telur juga, lalu ada ayam dan ada kerupuk ya. Lumayan. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya ketika isi paketnya sudah saya tuang semua, dan nampaknya juga untuk nasi goreng Parahyangan ini agak sedikit pedas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan.
Untuk nasi goreng Parahyangan ini rasanya lumayan enak. Dari segi rasa sih 8/10 ya. Terus untuk kerupuknya ini emang enak banget sih. Ada lauk telur dan juga ayam sebagai pelengkap. Oke lah. Enak kok nasi gorengnya. Lalu teman-teman, di kereta makan juga ada fasilitas musola ya, yang bisa digunakan satu orang, jadi berganti-gantian gitu ya. Ditambah juga untuk alas kaki yang bisa digunakan untuk wudhu ada di samping musola tersebut. Musolanya sebelah sini. Di sana kayaknya nggak ada apa-apa deh, cuman ruang kru doang ya. Jadi selain bisa memesan makanan, teman-teman juga bisa sholat di kereta makan. Pada pukul 00:13 perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Pekalongan. Di sini ya paling berhentinya bentaran doang kok, nggak akan lama-lama ya. Perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta itu masih lumayan lama, sekitar 4,5 jam. Oke teman-teman, sekarang ini waktunya pukul 01:02. Perjalanan kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Tegal. Sekarang ini kondisi suhu di kabin kereta menurut saya agak sedikit gerah. Jadi barusan itu saya menghubungi petugas kalau ada keluhan kayak AC-nya yang kurang dingin gitu. Agak susah buat tidur ya kalau saya pribadi dalam kondisi gerah tuh. Jadi apabila kalau teman-teman naik kereta dan menemukan kendala yang berkaitan dengan kenyamanan teman-teman juga bisa menghubunginya langsung ke kondektur atau ke petugas yang ada di kereta, atau juga bisa SMS nomor yang ada di tiap ujung kereta ya. Tapi barusan itu saya mau SMS nomor kondektur, kebetulan nomornya udah dilepas, padahal posisi kereta belum sampai di stasiun Tegal. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya baru bangun ya, dan kereta api Brawijaya sekarang sudah tiba di stasiun Jatinegara pada pukul 04:45. Bener-bener nggak tahu kalau kereta ini lewat Cirebon, tahu-tahu udah di Jatinegara aja. Jadi untuk kesimpulan sama kesannya selama di dalam perjalanan, menurut saya kereta api Brawijaya ini benar-benar direkomendasikan, karena dari segi guncangan kereta ini itu lumayan enak guncangannya, ditambah lagi untuk AC-nya itu menurut saya adem ya, nggak sampai bikin saya kedinginan juga, walaupun di tengah-tengah perjalanan itu sempat agak gerah ya, tapi karena saya kemarin itu komplain ke petugas, langsung dibenerin dan AC-nya kembali normal, kembali enak lagi. Untuk harga 570.000 dari Malang ke Jakarta sih emang rada mahal ya, cuman kereta api Brawijaya ini jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu kereta api Gajayana, saya lebih pilih kereta api Brawijaya dikarenakan selain harganya yang lebih murah, rangkaian keretanya itu menurut saya lebih enak ya daripada K116. Dan juga teman-teman, peredam suara di kereta api lawas ini menurut saya lebih baik ya, bener-bener untuk kekedapan suaranya itu bisa dibilang oke banget dibandingkan dengan kereta-kereta yang baru, apalagi jika dibandingkan dengan kereta Gajayana ya. Kereta Gajayana itu menurut saya K116 berisiknya minta ampun. Overall perjalanan yang menyenangkan naik kereta api Brawijaya ini, karena memang jam keberangkatan dan jam ketibaannya di Jakarta juga enak ya. Berangkat dari Malang itu jam 4 sore dan tiba di Jakarta itu jam 5 pagi, nggak kepagian kayak kereta api Gajayana juga ya. Mungkin teman-teman itu aja untuk kesimpulan di video kali ini. Sebentar lagi kereta api Brawijaya akan tiba di stasiun Gambir, stasiun tujuan akhir, dan saya mau siap-siap dulu.
Berhubung kemarin itu di Malang nggak sempat lihat lokonya ya, jadi lihat lokonya baru sekarang. Lokomotif dinasnya yaitu CC 206 1319 milik Dipo Induk SDT. Wah, alhamdulillah ya, perjalanannya lancar. Sekarang sudah tiba di stasiun tujuan akhir, Stasiun Gambir. Mantap. Yang masuk di jalur 1 kereta api Argo Bromo Anggrek. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan angkutan jasa kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan 13 jam pas, pada pukul 5 tepat, kereta api Brawijaya telah tiba di Stasiun Gambir awal 7 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah ya, perjalanannya lancar, bahkan tiba di Stasiun Gambir itu lebih awal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.